Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kita akan membahas Jatuh Cinta, Ranma. Tapi bukan komiknya saja. Tahu lagu itu kayaknya bukan komik saja. Kita kebetulan Ranma lagi di remake ya. Ya, waktu kita take ini masih ongoing. Masih ongoing, bisa ditonton kalau aku nontonnya di Netflix sih. Mungkin ada di platform lain juga, nggak ngerti sih. Harusnya sih Crunchyroll ada. Harusnya Crunchyroll ada, tapi ya sebenarnya ini bukan upaya pertama remake karyanya Haruki Takahashi. Sebelum ini tuh ada Loom the Invader Girl, Urusei Yatsura. Aku nggak punya komiknya sih kalau yang itu, dan nggak bisa bacanya aku. Kenapa? Urusei Yatsura tuh terlalu random sih. Itu yang ceweknya Demon bukan sih? Alien. Oh, Alien. Alien. Tapi kalau Ranma tuh aku memang pas kecil suka tuh, karena aksinya banyak. Iya. Dan lucu, pandanya lucu. Iya, pandanya kalau di anime yang lama itu pandanya kan kayak maskot banget ya. Bener, dia di mana-mana. Tapi setelah baca kan ternyata bapaknya tidak sesering itu keluar deh. Jadi memang ini tuh cerita tentang soal Ranma dan Akane. Betul. Nah, kami ngobrolin tentang animenya tuh. Terus dia pointing, seiyunya nggak diganti loh. Pantes. Yang masih sehat ya. Nah, pantes maksudku kesan jadulnya kuat sekali. Dan itu kan Conan ya. Shinichi. Mbaknya. Iya, Nabiki. Nabiki Conan. Itu iya, seiyunya Conan. Kemudian Ranma tuh Shinichi. Sorry. Nabiki itu Conan. Ai. Bukan. Oh, Ai itu Ranma cewek. Ya, Ranma cewek Ai. Megumi Haibara aneh banget sih. Terus Zaman-zaman tomboy ya. Akane siapa? Akane nggak ada di ini sih. Nggak ada di Conan. Makanya aku kayak nonton Conan anjay itu. Kayaknya tuh dulu circle-nya di situ karena Inuyasha pun juga. Terus aku notice sesuatu yang menarik. Bahwa ternyata anime remake ini diversif. Banyak teman-temanku cewek yang cocok. Yang bisa nonton. Kita atau yang di bawah? Either di bawah juga generasi nonton. Millennial, Gen Z. Karena palet warnanya mungkin cocok ya. Tapi Mas Bagas, kenapa gua bahas sama Mas Bagas? Kamu nggak cocok ya, Riz gitu. Sama yang baru. Kalau yang lama dia cocok karena full berantem kan. Di sini kan berantem kan device kan. Sebagaimana Ranma juga berantem itu device juga. Banyak berantemnya, tapi itu device untuk joke. Iya. Device untuk punchline gitu. Jadi Ranma tuh komiknya, bayangin ada 38 volume. Isinya kebanyakan hal nggak penting. Filler. 80% itu bisa di skip. Gini, kalau misalnya Mas Daris disuruh menceritakan inti cerita Ranma tuh apa? Bisa nggak ngasih tahu? Sundere sih. Kalau aku ya memang aksi. Iya, kalau kita ngomongin keseluruhanan ya, keseluruhan itu memang aksinya sangat kuat sih. Artinya cuman ujungnya kan read between the line-nya kan adalah soal gimana Ranma sama Akane itu kan sama-sama tsundere ya. Iya. Sama-sama nggak mau mengakui perasaannya. Apalagi Ranma, apalagi terutama Ranma. Iya. Nah, ini kan soal itu kan. Betul. Dan semua karakternya kan soal kesalahpahaman yang karena mereka tuh aneh aja, sama-sama nggak mau ngaku, nggak bisa mengakui perasaan dengan baik. Dysfunctional relationship Ranma itu kalau mau dibedah. Iya, iya benar. Kalau mau ditambah dibedah lagi dengan cinta segi banyaknya ya. Seginya nggak jelas udah nggak. Kamu mau ngukur pakai penggaris susah ini. Ini suka ini muter aja. Belum kita ngomongin siapa itu senpai-nya itu yang chaos banget. Tatewaki, set itu chaos itu. Nanti ada kedatangan guru itu bikin ceritanya tambah chaos itu. Apa sih gitu. Orang itu cuma ngerusuh sih kayaknya. Ini suka bapaknya kan. Aneh banget. Nah, yang unik dari remake ini adalah aku tidak bosan menontonnya. Iya, sama Mas Daris. Karena kita sempat bahas dan Mas Daris pun akhirnya bilang kalau iya memang pace-nya dicepetin. Kerasa cepat banget. Terus bener tadi bilang palet warnanya karena ini lebih pastel emang. Yeah. Lebih feminin kalau aku bilang. Memang dan fan service-nya dikurangi. Ya. Soalnya kalau mau nonton yang jadul sama yang komik, adegan Ranma cewek telanjang itu banyak sekali. Lebih banyak. Di sini tuh kayak pas bajunya ke sobek tuh, dia fokusnya nggak di dada, fokusnya di atas. Kalau cek yang judul kebuka tuh. Iya.
Betul. Jadi Ranma remake ini mencoba memposisikan diri sebagai anime netral, bukan anime shonen. Ya. Lebih tepatnya biar bisa dinikmati siapa aja. Sesuai zaman. Sesuai zaman. Dan aku surprisingly diterima dengan baik sama banyak orang. Iya, benar. Karena ini kan joke-nya slapstick ya. Iya, banget. Apa ya, gender bender tuh kan Ini tema yang sensitif gak sih sekarang untuk ya? Sekarang. untuk saat ini ya, dan aku yakin pasti untuk beberapa Dan kalangan itu menganggap kalau Ranma itu representasi mereka mungkin bisa juga. Tapi itu kan diperlakukan dengan sangat joke sekali kan. Dan yang aku notice akhir-akhir ini setelah nonton remake-nya adalah Ranma itu kan bisa berubah ya. Jadi cewek atau cowok. Di saat dia sebagai cowok, dia akan bertingkah sebagai cowok. Di saat dia sebagai cewek, dia akan bertingkah sebagai cewek juga. Dia tahu bagaimana. Dia tahu bagaimana. Tolong di-elaborate. Iya, kalau notice Ranma saat dia jadi cewek, kemudian ada yang nggak sengaja pegang, nggak sengaja lihat, dia marah. Apalagi kalau cowok yang ini kepegang apanya, dia akan malah kayak, ini kenapa pegang-pegang gitu. Implikasinya? Ya dia embrace kalau dia itu cewek saat itu. Oh iya. Walaupun tomboynya minta ampun ya. Tomboy, iya. Sini kan. Ada tamu. Ini Ranma ini. Bukan. Ini bapaknya Ranma. Ini shampoo. Ya, terus? Oh ya, ini shampoo. Terus? Jadi aku rasa memang ya ini tuh bukan terus karena dia bisa jadi cewek, dia tetap mau bertingkah sebagai cowok. Enggak. Dia tetap memposisikan sebagai cewek. Au. Sakit. Saat jadi cowok pun aku nggak tahu ya apakah memang di awal Ranma itu memang sikapnya seperti ini, tapi Ranma itu sebenarnya considerate sama cewek. Sangat mulutnya aja yang sampah. Iya, karena tsundere itu tadi. Apakah mungkin karena dia sudah tahu bagaimana rasanya jadi cewek, atau memang dia defaultnya kayak gitu? Kita kan nggak tahu ya di background itu gimana. Jadi Ranma disukai banyak cewek itu juga sebenarnya for reason sih. For reason dia memang bisa membela juga dan sangat considerate. Itu yang menurutku anime lamanya tuh agak luput itu, dia memperlakukan persona ceweknya sebagai fan service. Padahal ada layernya nih soal gimana penerimaan nih. Ya udah kan, masalahnya kan dia berubah itu kan seluruhnya berubah ya. Seluruhnya berubah. Dan dia, aku bilang tadi considerate itu kan ke Akane, ke apa? Di saat Akane pertama kali kan ketemunya sama Ranma cewek ya, bukan Ranma cowok. Kemudian Akane kalah dan bilang, aku nggak apa-apa sih kalau yang ngalahin itu cewek daripada sama cowok. Dia langsung diem kayak mungkin cewek ini punya apa ya namanya, dia punya dignity gitu. Dia nggak mau dikalahin sama cowok. Terus gimana nih kalau ternyata tahu kalau ini cowok? Kayaknya itu jadi konflik batinnya dia karena dia kelihatan diem. Ya atau mungkin kita yang over analyze, aku nggak tahu ya. Bisa saja sih. Yang yang menarik buatku salah satunya adalah yaitu bagaimana Ranma sebagai dualitas karakternya Ranma itu akhirnya membuat dia malah bisa mencintai Akane itu karena dia banyak berinteraksi dengan Akane sebagai cewek. Iya. Iya kan? Iya, lebih banyak. Lebih banyak. Memang pada dasarnya Akane itu lebih terbuka ketika Ranma jadi cewek. Entah karena ngerasa ya relate aja sama-sama cewek, nyambung. Walaupun emang mulutnya sampah sih. Sampah banget, buset. Ranma itu buatku salah satu karakter yang menjengkelkan dari segi mulutnya. Kasihan Akane itu. Dan teman kita juga bilang ya, dulu waktu nonton yang lama kayaknya aku nggak sebenci ini sama Ranma. Tapi kenapa sekarang lebih buset pengen nampar sih. Mungkin ya kitanya lebih dewasa kan. Pengen nampar sumpah. Terus salah satu progresi bagaimana Ranma mulai mencintai Akane dan sebaliknya itu juga pelan banget. Slow banget. Tapi di animenya kerasa lebih cepat. Iya. Dan tadi ya pace-nya dicepetin. Device-nya jadi dan ternyata memang sebenarnya komiknya Rumiko Takahashi itu bisa dipercepat. Iya. Tanpa menghilangkan esensinya. Ini pun bisa. Ini yang aku sadari di Ranma. Karena komiknya emang unnecessary long. Iya. Oh iya. Komiknya unnecessary long. Itu juga terjadi di Inuyasha. Apalagi Inuyasha. Kayak bahkan endingnya pun kerasa kayak dipercepat. Terlalu draining. Kanketsuhen tuh kan
cepet mampat Iya. sekali kan saya itu kan. Sedangkan kalau kita ngomongin Inuyasha jadul, Lama banget. capek banget sih. Aku nggak tahu, ini kayaknya konten review Inuyasha belum tayang pas konten ini tayang sih. Aku udah tag sama Mas Bagas sih. Duluan Ranma atau Inuyasha? Kayaknya duluan Ranma sih, karena kan mengimbangi animenya kan. Oh sama ini deh. Kalau untuk kita kan ngomongin anime remake-nya ya. Yang bikin aku suka lagi itu adalah jokes khasnya Rumiko itu di sini masih ada dan masih works menurut. Itu aneh sih menurutku. Masih. Menurutku aneh karena aku kan tadi bilang ya slapstick sekali kan joknya. Cuman kok bisa ya orang, artinya aku meremehkan generasi sekarang. Kupikir mereka terlalu lunak. Iya. Tapi ternyata dikasih joke itu yang protes gak banyak loh. Dan atau mungkin karena presentasinya oke. Secara presentasi tidak degrading maksudnya. Iya, bisa jadi. Karena Nabiki jualin anunya Ranma itu kan sebenarnya kalau mau dilihat dari sudut pandang creepy ya, sebelah kan creepy banget ya. Cuman presentasinya emang jadi komedik, jadinya ya konyol juga. Bagaimana Tatewaki dengan PD-nya bilang kalau aku mencintai keduanya, kalian jangan berantem, kalian itu sama-sama dapat porsi cinta dariku. Itu kan orang ini kenapa sebenarnya? Tapi aku bisa ketawa. Iya, aku juga ketawa sih. Dan aku tidak melihat ada yang komentar negatif. Atau mungkin aku nggak ngerti ya, tapi komentar negatifnya tuh karena memang sekali lagi Rumiko Takahashi itu master of characterization salah satunya. Karakterisasi karakternya tuh mukanya sama ya, mukanya sama tapi karakterisasinya tuh aneh. Iya, pasti ada anehnya. Semua aneh. Pasti ada. Dan keanehan itu bisa diterjemahkan dengan baik di remake ini menurutku. Betul. Nggak ofensif jadinya. Iya. Jadi nggak ofensif. Walaupun mungkin beberapa jokes itu sebenarnya jokes pinggir jurang. Mungkin agak kejauhan ya, tapi agak ngingetin aku sama Gintama sih. Gintama. Presentasinya bukan anunya. Gintama kan juga banyak joke-joke ofensif kan. Tapi animenya bisa mempresentasikan dengan lucu. Akhirnya jadinya kita ketawa bareng bukan ditertawakan. Atau menertawakan. Atau bukan tertawakan. Kita ketawa bareng gitu. Karena pas gitu tuh Ranma juga kowe ngomong opo. Pede banget. Atau bagaimana waktu Ryoga kan selalu dibully tuh karena dia sering berubah. Di korban bully sih itu gila. Korban bully yang dia apa ya? Semangatnya tuh nggak pernah hilang gitu. Karakternya tuh perubahan dan karakternya tuh beneran kontras gitu loh. Ryoga yang kuat sekali, Ryoga itu kuat sekali, physically kuat. Jadi babi kecil itu. Barbarian kan. Barbarian. Shampoo yang shampoo ya. Itu yang dia kan Amazonian ya, Amazonian Chinese gitu kan. Jadi kucing. yang manja, yang sok jual mahal. Ya kalau nggak sama Ranma nggak. Cuman kan aneh kan itu. Terus yang banyak lah nanti akan makin banyak. Dan jujur saja mengikuti Ranma itu bukan soal ngikutin ceritanya seperti apa, tapi ngikutin gimana karakternya bertingkah. Kita terhibur dengan itu, interaksinya aja. Jadi kita bisa stay ngikutin Ranma kalau kalian bisa menikmati bagaimana mereka kelakuan mereka yang unik itu. Pokoknya kalau dariku sih bilangnya jangan nungguin romansnya, biarin itu ngalir aja. Karena aku bacanya capek banget by the way, nungguin kapan jadiannya. Ada progresnya, tapi itu mungkin 3 volume sekali. Progres kayak ini apa sih, one step forward, two step back. Pun diceritakannya dengan nada komedik gitu. Yang jelas aku nggak suka sama mulutnya Ranma. Setelah kita menonton ulang ternyata dia toksik juga. Toksik banget. Akane itu pelan-pelan dia jadi lembut. Ranma itu dia makin seneng sama Akane, makin bocor mulutnya. Untuk membohongi diri sendiri. Untuk nutupin. Dan aku diingatkan kembali kalau tsundere itu memang tidak menyenangkan. Kalau cewek kayaknya imut ya. Kalau cewek itu sepertinya imut. Tapi kalau cowok kok pengen nampar ya. Mungkin itu juga perasaan teman-teman cewek ketika ngelihat cewek tsundere gitu sebel. Iya, memang. Aku gila, Ranma itu salah satu tsundere yang apa sih ini pengen tak tampar ini orang. Kayak nggak pantas aja. Nggak pantas sih, nggak gitu. Be a man itu loh. Tapi anehnya waktu dia jadi cewek dia nggak tsundere. Benar, itu yang lucu. Itu yang nggak tsundere nggak keluar. Dia justru lebih honest, lebih ngelindungin Akane itu juga lebih kelihatan mau gitu loh.
kalau jadi cowok tuh dia selalu belok dulu nih. Enggak, aku nggak ngelindungin kamu. Gitu. Tapi tetap melindungi. Aneh sih memang, lucu. Lucu. Oke, itu aja sih ya soal Ranma. Kayaknya nggak ada lagi sih. Kita Worth untuk ditonton ya. Worth untuk ditonton, bisa dicek di Netflix. Terutama buat teman-teman cewek, mungkin akan mendapatkan sesuatu yang lebih sih. Iya, karena kalau baca nih ya komentar-komentar di konten-konten tentang Ranma atau remix-nya itu banyak yang bilang kalau Ranma itu salah satu first crush-nya mereka. Yang mana? Ranma yang lama. Bukan, yang ngomong tuh siapa? Cowok. Cewek. Oh, cewek. Oh, Ranmanya. Ranma. Tolong dipikirkan sekali lagi apakah benar itu. Pada bilang kayak gitu. Iya, dulu aku suka banget sama Ranma. Cowoknya ya, Ranma cowok. Tolong dipikirkan lagi apakah itu hal yang benar itu. Karena kalau Ryoga mungkin ya. Nggak menampik saya pun juga di waktu itu sebagai remaja cewek ya. Kalau nggak salah tuh tayang di Trans 7 zaman dulu itu. Tapi memang SMP. Ya kan bad guy kan. Basically Ranma itu bad guy. Seperti kan? itulah. Kita makin dewasa ini bukan bad guy, ini goblok aja. Sama kayak kalau kita baca Inuyasha dulu sukanya Inuyasha, setelah beranjak dewasa kenapa nggak milih Koga? Seperti itu. Iya sama sih. Kemudian Ranma juga gitu. Kenapa nggak Ryoga? Iya. Rumiko Takahashi memang punya knack untuk bikin cowok menyebalkan. Apakah itu berakar dari pengalaman pribadi? Kita nggak tahu, karena beliau sampai sekarang kan belum menikah ya? Masa sih? Belum menikah. Oh. Aku tidak tahu apakah memang memutuskan tidak menikah atau Dirahasiakan ya. dirahasiakan. Oke, itu aja bahasan kita soal Ranma. Jangan lupa follow dan subscribe Ruang Ngobrol. Deskripsi juga ada medsos-medsos kami, ada medsos Mbak Tika juga bisa di-follow. Banyak bahas novel di medsosnya dia. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol selanjutnya.